Hai, di video pertemuan kali ini kita akan membahas tentang HTML atau Hypertext Markup Language. Kemudian apa itu HTML? Jadi HTML merupakan sebuah bahasa markup untuk membuat halaman website. Kemudian HTML ini dia tidak masuk dalam sebuah kategori bahasa pemrograman karena tidak bisa memberikan fungsi yang dinamis. Kemudian fungsi-fungsi dari HTML sendiri yang sudah tentu, yang pertama yaitu membuat struktur halaman website, kemudian menambahkan konten pada sebuah website. Fungsi lainnya juga mengatur format dan tata letak pada sebuah website. Yang terakhir itu dia bisa mengarahkan user atau pengguna ke halaman website lainnya. Kemudian di HTML terdapat 3 komponen yang nantinya akan sering kalian gunakan. Yang pertama itu adalah tag. Jadi pada dasarnya tag itu dibuat dengan menggunakan kurung siku. Nantinya tag ini ada yang menggunakan tag penutup, tag pembuka, dan tag penutup. Ada juga sebagian tag yang tidak mempunyai tag penutup. Kemudian yang kedua itu adalah elemen. Jadi dia merupakan komponen HTML yang berupa keseluruhan kode dari tag pembuka hingga tag penutup. Yang terakhir itu adalah atribut. Jadi atribut ini merupakan sebuah informasi yang berada di dalam elemen. Atribut ini nanti mempunyai name dan juga nilai atau value. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah ini ya. Jadi secara keseluruhan itu disebut dengan elemen. Kemudian ini huruf P itu dibungkus dengan sebuah kurung siku, yaitu tag pembuka, dan ini kalau ada garis miring itu tag penutup. Di dalamnya, di dalam tag itu terdapat sebuah atribut. Atribut ini bisa lebih dari satu ya. Kebetulan contohnya di sini cuma satu. Jadi atribut ini memiliki dua. Yang pertama itu name-nya atau nama atributnya apa. Kemudian nilainya apa. Dan selanjutnya kita masuk ke codingan. Jadi kalian buat sebuah folder baru. Ini bebas ya, mau buat di mana saja boleh. Ini kita namakan saja HTML. Kemudian kalian buka Visual Studio Code. Kemudian tinggal kalian drag and drop ya. Jadi tarik folder HTML dan simpan di Visual Studio Code. Nantinya kalau ada notifikasi kalian pilih saja yes. Ini saya bisa perbesar. Kemudian kita buat sebuah file baru. Kalian bisa klik di sini new file, atau di sini juga boleh new file, atau klik kanan new file. Ini sama ya. Ini saya namakan 1 titik pendahuluan titik HTML. Ini sudah bisa di close ya, yang welcome. Kemudian untuk membuat struktur HTML, ini kalian cukup tanda seru, kemudian tab. Ini salah tindis ya, tanda seru dan tab. Ini untuk menutup sidebar itu Ctrl B.
Ini dia sudah membuat sebuah struktur HTML ya. Jadi di baris pertama ini dia menandakan bahwa file ini tuh dia menggunakan struktur dari HTML5, karena HTML sendiri untuk saat ini dia versi yang ke-5. Kemudian script kedua yang dari dalam tag HTML ini atribut ya, ini nama atribut, dan ini adalah value atau nilai. Ini menandakan bahwa halaman web ini itu kontennya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada tag head. Tag head ini dia seperti tag root yang mana nantinya merupakan gambaran dari semua dokumen HTML. Kemudian di dalamnya ini ada meta tag. Untuk saat ini kita lihat saja dulu untuk kedua meta tag ini, karena meta tag itu masih ada beberapa yang biasanya digunakan. Untuk meta tag charset ini merupakan informasi bahwa halaman ini menggunakan pekodean yang sesuai dengan ketentuan standarisasi UTF-8. Kemudian untuk meta tag viewport ini berfungsi supaya pada saat kita buka di handphone itu dia tampilannya menjadi responsif. Kalau dihapus ini nanti tampilannya tidak responsif, atau nanti ada gambar atau konten yang offside. Kemudian untuk title ini nanti dia akan menjadi judul halaman, dan untuk isinya kita biasanya tulis di dalam tag body. Nanti yang kita tulis dalam tag body ini itu yang akan ditampilkan di dalam browser ketika kita membuka halaman web tersebut ya. Jadi ini tinggal kalian klik kanan, kemudian pilih boleh ini atau ini ya. Kalau ini kalian harus pilih dulu browser apa yang akan kalian gunakan. Kalau ini secara otomatis dia akan membuka menggunakan browser default. Nah, jadi ini tag title, apapun yang kalian tulis di sini dia akan menjadi judul halamannya. Oh, ini saya belum save ya, makanya judul halamannya belum tampil. Ini kalau saya refresh ya, ini sudah berganti menjadi dokumen. Kalau saya ganti di sini jadi Unitama, kemudian saya save dan saya refresh, ini tulisannya berubah menjadi Unitama. Kemudian di sini kan sudah lihat ya, ada beberapa tag yang digunakan, dan rata-rata di sini ada tag penutup ya. Tag head dia punya penutup, kemudian HTML juga dia punya tag penutup. Tapi untuk meta tag ini dia tidak punya tag penutup, hanya ada tag pembuka tapi tidak ada tag penutup. Kemudian ini dinamakan dengan elemennya, ada tag pembuka dan tag penutup. Kalau ini tadi sudah saya jelaskan ya, ini dinamakan dengan atribut, dan nama atributnya apa, kemudian nilainya apa. Selanjutnya kalian bisa tulis seperti ini, tapi ini jangan lupa di save ya. Ini kalau kalian save dia tampil di browser ya, tapi nanti browser ini dia hanya menampilkan sebagai teks biasa, karena kita tidak membungkusnya dengan menggunakan tag-tag dari HTML5. Jadi disarankan kalian jangan menulis teks biasa seperti ini, tapi dibungkus dengan menggunakan tag-tag yang ada di HTML5. Kita masuk ke tag heading dan tag paragraf. Jadi biasanya kalau kita ingin membuat sebuah tulisan, kita menggunakan tag heading atau tag paragraf. Kemudian ini tidak akan saya buka dengan open in browser, supaya saya tidak perlu lagi mereload halamannya ya.
Ini saya akan buka dengan menggunakan Open with Live Server. Ya, ini sudah terbuka ya. Kemudian di sini akan saya bagi dua layarnya. Ini saya perbesar ya. Yang pertama itu adalah teks paragraf. Kalau tulisan ini tulisan biasa, kita bungkus dengan menggunakan teks paragraf. Atau kalian tekan huruf P, kemudian di tab. Kemudian kalian isi kontennya. Jangan lupa di save. Kalau di save, dia otomatis berubah ya. Kemudian ada juga namanya tag heading. Ini nanti akan membuat hurufnya itu lebih besar. Mulai dari H1 sampai dengan H6, H2 tab, ini H2. Kemudian kalau kalian mau copy baris ya, Alt Shift bawah. Ini H3, ini tinggal kita rename di depan. Ini jangan lupa di save ya. Jadi H1 tulisannya itu yang paling besar. Nantinya ukurannya ini bisa kita rubah ya, kalau kita sudah masuk ke materi CSS. Alt Shift bawah. Ini kalian bisa blok ya. Kalian blok dulu angka 3-nya, kemudian Ctrl D, Ctrl D. Ini kita ganti jadi 4. Kemudian di save. H1, H2, H3, H4. Ini jangan lupa Alt Shift bawah. Kita copy satu baris ya. Ini tinggal di blok. Ctrl D, Ctrl D. H5, Alt Shift bawah. Ini kalian blok. Ctrl D, Ctrl D, H6. Kemudian di save. Ya, jadi H6 itu tulisannya yang paling kecil ya. Nah, ini saya hapus. Sekarang kita masuk ke materi tentang formatting elemen. Jadi ini sama seperti di Microsoft Word. Kalau kalian mau hurufnya tebal, oh ya saya lupa ya. Tadi kalau H1 dia otomatis hurufnya tebal ya. H1 sampai dengan H6 itu otomatis hurufnya tebal, berbeda dengan paragraf atau menggunakan tag P. Kalau tag P dia tidak otomatis huruf tebal. Sekarang kalau untuk huruf tebal, kalau kalian mau tag P nya huruf tebal, misalnya kita tulis informatika. Ini kalau saya save, dia tidak huruf tebal. Kalau kalian mau tulisan informatika ini menjadi bold, ini kalian cut, kalian buka tag B, kemudian di tab. Jadi dia akan berubah tulisannya menjadi huruf tebal. Tapi yang paling sering digunakan, ini ada dua ya. Kalian bisa gunakan bold atau strong. Kemudian di tab. Kemudian yang mana yang sering digunakan? Yang sering digunakan itu yang di bawah ya, strong. Meskipun fungsinya sama ya. Kemudian untuk membuat teks miring, ini saya copy ya. Kalau teks miring itu sama seperti Microsoft Word ya, italic. Kalian tekan I, kemudian di tab. Jangan lupa di save, ya ini hurufnya sudah miring ya. Tapi yang paling sering digunakan itu yang EM, kemudian tab. Kemudian kalau mau ada garis datar, kalian tekan S, kemudian di tab.
Berikutnya, kalau kalian mau buat teksnya menjadi garis bawah, ada garis bawahnya, dan tekan huruf U, kemudian di tab U atau underline ya. Tapi ini yang sering digunakan itu adalah ins. Kemudian kalau kita ingin membuat sebuah rumus ya, misalkan H2O, ya ini kan seharusnya duanya itu ada di bawah ya, tidak sejajar dengan H dan O. Dan ini kalian harus bungkus angka 2-nya dengan sub S, U, B, kemudian tab 2. Jadi awalnya dia semuanya sejajar, kemudian kalau saya save, ya ini sudah berubah ya, H2O. Karena misalkan kalau kalian membuat meter kubik ya, M2 meter kubik, yang seharusnya duanya itu berada di atas ya, tidak sejajar dengan huruf M. Ini untuk angka 2-nya kalian bungkus dengan sub, pakai UP ya, tab, kemudian 2. Materi berikutnya kita akan membuat list. Ini tentang list. Jadi list itu ada dua list yang berurutan, dan yang kedua itu list yang tidak berurutan. Yang pertama kita akan pelajari list yang berurutan atau ordering list. Jadi kalian ketik OL atau ordering list, kemudian di tab enter. Karena untuk kontennya kalian perlu bungkus dengan tag li. Misalkan sistem, ini copy ya, ALT shift bawah, informatika, kemudian copy lagi ALT shift bawah, teknik, dan save. Jadi dia berurutan ya, 1, 2, 3. Kalau kalian mau ganti urutannya, ini kalian perlu menambahkan atribut type. Misalnya kalau mau ganti menjadi A ya, A, B, C, dan seterusnya, nanti kalian save. Jadi urutannya itu menggunakan abjad, bukan angka ya. Kalau mau A kecil, tinggal ganti jadi A kecil. Atau mau menggunakan angka Romawi juga bisa, Romawi kecil juga bisa ya. Kemudian yang kedua itu list yang tidak berurutan atau unordering list. Jadi kalian buka UL, kemudian di tab. Ini saya copy saja langsung ya, copy, kemudian di save. Jadi ini dia menggunakan simbol, beda yang pertama ya. Jadi ini tidak berurutan. Kalau kalian mau ganti simbolnya, tinggal kalian tambahkan atribut type. Jadi secara default itu dia circle ya, circle. Oh, dia circle tapi yang ada hitamnya ya. Jadi ini kalian bisa ganti jadi circle, atau kalian mau ganti jadi kotak, square. Ini kotak. Kemudian kalau kalian tidak mau ada tandanya, kalian ganti jadi none. Jadi dia hilang. Berikutnya kita akan mempelajari tentang align ya. Jadi ini kita akan membuat teksnya rata kiri, rata kanan, atau justify. Kalian buat tag P, kemudian di tab system. Jadi secara default teks itu akan berada di sebelah kiri. Kalau kalian mau pindahkan ke sebelah kanan, ini perlu kalian tambahkan align,
right, RIGHT. Jadi teksnya akan pindah ke sebelah kanan. Kalau mau di tengah, ini tinggal ganti center. Jadi teksnya akan berada di tengah. Jadi secara default dia berada di kiri ya. Kemudian kalau kalian mau teksnya rata kiri kanan, ini buka dulu tag P. Ini supaya kalian kelihatannya kontennya. Ini kita perlu mengisi konten yang lebih banyak. Kalau di Visual Studio Code tinggal kalian ketik lorem, kemudian kalian isi jumlahnya, berapa kata yang mau kalian buat. Misalkan 30, nanti dia akan membuat atau menggenerate random text sebanyak 30 kata. Saya ulangi ya, jadi kalian tekan lorem, L-nya huruf kecil, kemudian jumlah katanya ini tanpa spasi ya, kemudian di tab. Oh ya, ini tadi kalau seperti ini dia offside, kalian tekan Alt Z dan save. Jadi secara default dia tidak rata kiri kanan ya. Kalau mau rata kiri kanan sama seperti di Microsoft Word ya, justify ya, jadi dia teksnya rata kiri dan rata kanan. Dan materi yang terakhir itu yaitu adalah break. Misalkan ini ya, ini kalau kalian perhatikan dia ada jaraknya, tapi kalau kalian mau menambah jaraknya lagi, kalian bisa tambahkan tag break BR, kemudian di tab dan save. Jadi jaraknya bertambah ya. Kalau masih mau lagi ditambah, tinggal BR dan tab. Jadi jaraknya semakin jauh. Kemudian kalau kalian mau buat garis lurus di HTML, di sini saya buat ya. Ini kalian pakai namanya HR atau horizontal line, horizontal rule ya. Jadi ada sebuah garis lurus. Kemudian ini kalau kalian perhatikan ya, align center, right, dan justify. Untuk saat ini kita gunakan, tapi nantinya kalau kita sudah masuk ke materi CSS, ini tidak perlu lagi kita gunakan, karena nanti yang atur seperti ini itu diatur oleh CSS. Sekian untuk materi kali ini.